Hai Sobat Shopee, perkenalkan gue Philus Bastian. Gue akan membawakan konten suara malam eksklusif di Shopee Indonesia. Suara malam adalah konten di mana gue mengajak seorang tamu untuk menceritakan pengalaman horor yang pernah mereka alami. Di mana kami akan berbincang dan sebisa mungkin gue akan memberikan solusi ataupun jawaban dari pertanyaan yang akan diberikan. Kali ini gue mendapat tamu bernama Maria Amelia. Gue sudah mendengarkan beberapa cerita singkat dari dia, dan menurut gue pengalaman Maria cukup unik dan menarik untuk diangkat. Akan gue telepon sekarang. Halo Maria. Halo Kak Tilo. Halo, terima kasih sudah mau bergabung di konten Suara Malam. Sama-sama, terima kasih juga. Jadi gimana Maria? Oke. Mungkin kamu bisa mulai menceritakan ulang secara detail tentang apa yang kamu alami. Oke, jadi aku langsung cerita aja ya. Iya. Di satu hari itu aku kan lagi rapat nih sama teman-teman yang di gereja gitu. Kami kayak rapat-rapat biasa, kumpul-kumpul sama anak-anak muda gitu. Yang pacarin sahabat aku ini bilang sama aku, kalau kalian rapat, usahakan pertama jangan ngomong kasar di tempat itu. Kemudian yang kedua, usahakan sebelum, ya paling nggak jam 4 atau jam 5, itu rapat udah harus selesai, udah harus bubar. Kalau emang terpaksanya kalian tuh rapatnya belum selesai atau belum bubar, pindahlah ke tempat lain, atau paling aman ya ke dalam gedung gereja atau ke sayap gerejanya gitu. Oke. Ini lokasinya itu di kota mana sih, Maria? Kulon Progo, tahu nggak Kak? Oke. Lanjut Maria. Kan udah tuh tadi udah diingetin gitu, pas di rapat ya apa yang aku takutin terjadi gitu loh. Mereka ngomong kasar lah, bercandanya sana sini, macem-macem gitu. Nah, yang sahabatnya pacar aku ini kan dia juga ikut di situ kan. Dia kayak cuman ngeliatin aku terus gitu. Ini tuh pada kenapa gitu loh, udah dibilangin jangan, kenapa malah ngelakuin gitu kan. Iya. Sampai kita kan rapat itu lalala sampai sekitar jam berapa ya kemarin tuh, jam 4-an lebih gitu kan. Yang pacarnya sahabat aku ini, dia ngeliatin aku bilang, yuk pindah yuk gitu, dia bilang gitu. Terus habis itu aku lihat jam kan, oh ya udah waktunya pindah gitu kan. Iya. Nah pas itu kita masuk rapat lagi, ngobrol lagi gitu kan. Terus ada apa yang pacarnya sahabat aku ini, dia kayak bilang kok suasananya tuh nggak enak gitu. Terus abis itu aku kan duduk di sofa. Nah sofanya itu bentuknya kayak letter L gitu. Terus di pojokan sofanya itu ada space kosong, di situ ditaruh vas. Aku nggak tahu kenapa, aku emang kayak ngerasa ada sesuatu di situ di space deket vasnya gitu. Jadi aku cuma ngeliatin vasnya doang kan. Iya. Terus yang pacarnya sahabat aku ini, dia bilang sama aku, kamu ngeliatin vas itu terus kenapa gitu kan. Terus aku bilang, oh enggak apa-apa, karena aku nggak tahu, aku nggak lihat apa, tapi aku tuh ngerasain sesuatu ada di situ. Kayak fokusmu Terus terarah ke dia situ gitu ya? Iya, jadi aku kayak mau ngeliatin teman-teman yang lain, tapi nanti tuh endingnya tuh balik lagi ke situ gitu. Ngerti. Abis itu nggak taunya lampunya tuh mati, tapi lampu yang mati itu cuma di satu ruangan itu doang. Ruangan lain tuh nggak mati sama sekali. Di gereja juga nggak mati. Kalau ruangan lain mati ya oke lah, mungkin ini pemadaman listrik, karena emang di sini sering banget pemadaman listrik kan. Iya. Tapi itu tuh enggak, jadi cuma di ruangan itu doang. Kita juga udah nengok di ruangan seberang itu tuh nggak mati, bener-bener cuma yang mati di situ gitu. Selama perjalanan pulang, dia kan nganterin aku, pulangnya kita ke kos. Dia nganterin aku ke kosku, dan aku selama perjalanan di kos emang ngerasa kayak di badan aku tuh kayak agak-agak nggak enak, agak-agak berat gitu kan. Terus abis itu aku balik ke kos, sampainya aku di kos itu kayak apa ya, ada sesuatu yang dia tuh keluar dari diri aku gitu, keluarnya tuh ke atas dan kayak jadi badanku jadi ringan lagi gitu. Oh. Terus Kamu ketempelan. tapi paginya setelah malam itu kan aku tidur, paginya tuh emang badannya kerasan sakit banget. Setelah yang kamu merasa berat itu? Oke. Itu aku tidur di rumah aku sendiri. Itu aku matiin lampu, terus tidurnya tuh kebetulan aku di samping ibu waktu itu. Aku tiba-tiba tuh ngeliat di depan aku itu ada tiga jenis makhluk, dan di depanku itu terjadi pas itu terjadi pada saat kamu lagi tidur atau enggak? Posisinya tuh aku tuh tidur kan, terus abis itu aku buka mata, tapi aku tuh sadar kalau aku tuh tadi itu bangun tidur gitu loh. Jadi kamu buka mata
Tapi kamu merasa kamu masih tidur, ya gitu? Oke, lanjutin. Menarik. Nah, di depanku itu ada kayak tiga makhluk itu tadi. Nah, di sebelah kiri itu ada Mbak Pun. Di sebelah kanannya itu ada Mas Poci di situ. Terus habis itu ada di depan mukaku, bener-bener di depan mukaku itu dia tuh ada kayak orang, tapi dia tuh kurus banget. Terus habis itu cuman kayak tulang sama kulitnya doang gitu loh, Pak. Oh iya, Dan paham. mulutnya itu kayak lebar, terus buka lebar gitu di depan mukaku. Ya kan aku shock gitu loh, depan mukaku ada bentukan kayak gitu. Terus habis itu aku kayak coba panggil ibu kan, barangkali itu aku ngimpi atau gimana. Terus aku kayak panggil kayak bu bangun dong bu, bangun dong gitu. Nggak lucu nih bu, kok bangun gitu. Terus habis itu kayak ada suara ketawa gitu kan, aku makin takut. Terus habis itu aku ya udah, aku pejamin mata lagi, aku merem lagi kayak jangan ganggu dong, lu lagi enak-enaknya tidur nih, kemarin aku badanku habis sakit, jangan ganggu. Terus aku doa gitu. Habis itu aku ya udah kan kayak nyambi kayak doa gitu kan, jadi ngantuk lagi, terus habis ketiduran lagi. Kalau menurutku ya Maria, dari ceritamu yang awal sampai sekarang, yang pertama soal tentang beberapa makhluk yang tidak suka ketika teman-teman kamu berbicara kasar, ketika teman-teman kamu terlalu berisik. Menurut gue itu sama halnya kayak manusia gitu loh. Kayak misalnya gue datang ke tempat lu, kita nggak saling kenal, terus gue ngomong kotor, kasar, berisik, pasti lu sebagai penghuni atau pemilik rumah akan kesal gitu kan. Jadi menurut gue cerita yang pertama itu sangat masuk akal di gue. Apalagi sampai tadi ada sedikit cerita soal pada saat kamu masuk ruangan terus tiba-tiba lampunya nyala sendiri. Salah satu hal yang paling mudah mereka lakukan dalam bentuk gangguan adalah pertama, menggerakkan benda yang ringan. Mereka nggak bisa gerakin benda yang terlalu berat karena memakan energi yang besar. Jadi kayak mungkin jatuhin barang, geser gelas, nyalain saklar, itu masih mungkin. Kalau dari pandangan gue sih, yang lu alami kemarin pada saat lu melihat 3 sosok itu lu ketindihan sih. Jadi kayak di hari sebelumnya lu udah dimakan energinya sama makhluk lain, terus akhirnya ada beberapa makhluk baru yang melihat adanya celah untuk ikut ngemakan lu juga. Makanya lu bisa ngelihat tiga jenis makhluk itu tadi. Karena kalau menurut pandangan gue itu bukan mimpi gitu. Mimpi manusia normal hanya akan ingat 10-15%. Orang rata-rata kalau mimpi dia nggak akan ingat apa yang terjadi lagi. Tapi lu bisa ingat secara detail wujudnya, posisinya, waktunya, suasananya. Dan itu yang ngebuktiin bahwa pengalaman horor lu itu tadi adalah hal yang nyata. Tapi saran dari gue, syukuri apa yang terjadi dengan diri lu saat ini. Dan jangan ngedalamin sih. Jangan mempelajari juga sih. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi, terutama bagi orang-orang awam gitu. Kayak sekarang tuh banyak orang yang penasaran tapi nggak tahu solusinya kan, nggak tahu gimana cara mungkin bersihin atau menghindar dari gangguan itu. Di segmen Suara Malam kali ini terima kasih loh udah membagikan ceritanya. Terima kasih juga udah ngasih kesempatan buat cerita. Iya. Karena aku sendiri nggak tahu harus cerita kemana kan, meskipun keluarga aku emang keluarga yang kayak punya disiplin adat Jawa yang cukup kental, dan orang-orang di sekitarku beberapa dari mereka ada yang bisa, tapi kayak nggak ada yang connect, nggak ada yang nyambung gitu. Oke. Jadi cukup senang sih bisa diajak buat cerita. Terima kasih Maria sudah mau bergabung dengan konten Suara Malam eksklusif malam ini. Terima kasih kembali. Dan ya, itu dia Suara Malam Maria Amelia, bercerita tentang pengalaman, gangguan. Dia yang kebetulan hidup di lingkungan dengan orang-orang yang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Dan ini adalah hal yang menarik menurut gue. Dan tidak seseram itu. Ini lebih berkaitan tentang perasaannya Maria yang sensitif dengan berbagai makhluk yang ada di sekitar dia. Jadi bagus untuk dia, karena kalau terlalu serem kasihan juga kan, kayak gimana bantuinnya gitu. Semoga kalian terhibur dengan segmen Suara Malam kali ini bersama Maria Amelia. Nantikan segmen Suara Malam eksklusif lainnya hanya di Shopee Indonesia. Kalian bisa subscribe, nyalakan lonceng, dan sampai ketemu di segmen Suara Malam berikutnya. Gua Virus Bastian, pamit.